Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Rahmatul Hidayah. Nah, pada kesempatan kali ini seperti vlog-vlog saya sebelumnya, saya akan melanjutkan kembali yaitu mengenai kitab Tanqihul Qaul. Yang pernah saya bicarakan bahwa kitab Tanqihul Qaul sendiri itu berisi tentang keutamaan ibadah yang kita lakukan. Nah, pada vlog saya kali ini saya akan membahas mengenai keutamaan dari sedekah. Sebelumnya kita pasti sering mendengar kata-kata sedekah, benar? Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari sedekah itu? Jadi sedekah itu kalau secara bahasa itu artinya kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Sebagai contoh, kita memberi makanan kepada orang yang sedang kelaparan, kepada pengemis dan lain sebagainya. Nah, itu pun didasarkan dengan rasa yang ikhlas. Kemudian kita bisa melihat sedekah itu berbeda dengan di zakat dan lain sebagainya. Kalau zakat itu pasti wajib kita lakukan, tapi untuk sedekah itu menurut hati nurani kita sendiri. Nah, kita tahu bahwa Allah itu sangat menyukai orang yang ahli sedekah. Dan pasti kalian sering mendengar tentang hadis Nabi yaitu as-shadaqatu tarkul bala, yang artinya sedekah itu mencegah dari musibah. Maksud dari hadis itu apa sebenarnya? Jadi sebelum itu saya mempunyai sebuah cerita di mana ada cerita seorang lelaki yaitu merupakan kaum dari Nabi Sulaiman. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang lelaki yang memiliki seorang istri dan 2 anaknya. Nah, mereka itu tinggal di sebuah rumah dan di samping rumah mereka itu terdapat pohon yang sangat besar. Nah, ketika itu di pohon itu terdapat sarang dari burung merpati di mana isinya itu anak-anak dan telur-telur burung merpati itu. Kemudian suatu hari mereka itu kekurangan makanan sehingga sang istri pun bingung mereka mau makan apa. Akhirnya sang istri bertanya kepada suaminya bahwa dia itu tidak memiliki uang untuk membeli makanan, dan sang istri pun menyarankan agar suaminya itu mengambil beberapa anak burung merpati yang ada di atas pohon samping rumah mereka. Dan sang suami pun menuruti perkataan istrinya. Kemudian sang suami naik ke atas pohon dan dia mengambil beberapa anak dari burung merpati. Mengetahui hal itu, induk merpati pun merasa marah dan dia pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Ketika burung merpati itu mengadu kepada Nabi Sulaiman pun segera memanggil lelaki itu dan bertanya kepada lelaki itu mengapa dia mengambil anak-anak dari induk merpati di atas pohon. Kemudian laki-laki itu menjawab bahwa dia sedang kekurangan makanan. Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun berkata kepada sang lelaki agar dia tidak mengulangi perbuatannya itu. Dia tidak mengambil anak-anak dari induk merpati. Kemudian laki-laki itu pun meminta maaf dan dia pun berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Kemudian beberapa hari setelah itu sang istri pun berkata lagi kepada sang lelaki bahwa dia tidak memiliki makanan lagi, tidak memiliki cukup makanan. Dan akhirnya sang istri menyarankan kepada suaminya untuk mengambil anak-anak burung merpati yang ada di atas pohon. Dan sang suami pun menolak bahwa dia berkata bahwa dia telah berjanji kepada Nabi Sulaiman bahwa dia tidak akan mengambil anak-anak dan telur induk merpati yang ada di atas pohon. Tapi sang istri merasa marah dan dia berkata, apakah kau tega melihat anak-anakmu dan istrimu kelaparan? Dia pun terus membujuk sang suami agar mau memanjat pohon dan mengambil beberapa anak dari induk merpati itu. Karena merasa terpojokkan, sang suami pun akhirnya menuruti perkataan sang istri dan dia pun pergi ke atas pohon dan mengambil beberapa anak burung merpati itu. Kemudian induk merpati pun menyadari hal tersebut dan mengadukannya kembali kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merasa marah dan dia akhirnya memanggil 2 setan yang berasal dari timur dan barat untuk menjaga pohon besar itu. Nabi Sulaiman berkata, kalian berdua jagalah pohon itu, jangan sampai ada seorang laki yang berani mengambil anak burung merpati yang ada di atas pohon itu. Akhirnya 2 setan itu bergegas untuk pergi ke pohon itu dan menjaganya. Beberapa hari kemudian sang lelaki pun ingin mengambil kembali beberapa anak burung merpati.
Kemudian dia sudah memanjat pohon, tiba-tiba ada pengemis datang mengetok rumahnya. Sang lelaki menyadari hal itu dan dia menghampiri pengemis dan menyuruh istrinya untuk memberikan beberapa makanan kepada sang pengemis. Tapi istrinya itu berkata bahwa aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Akhirnya sang laki-laki itu masuk rumah dan mengambil segenggam makanan, beberapa makanan yang diberikan kepada pengemis. Akhirnya setelah itu pengemis pun pergi. Dan laki-laki itu pun bisa mengambil beberapa anak merpati dari sarangnya. Akhirnya induk merpati pun merasa marah dan dia mengadukannya kembali kepada Nabi Sulaiman. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun juga merasa marah dan memanggil dua setan itu dan berkata, kalian telah mengkhianatiku. Kemudian dua setan itu menjawab bahwa sesungguhnya kami tidak pernah mengkhianatimu baginda Nabi. Kemudian Nabi Sulaiman pun bertanya, lalu mengapa laki-laki itu bisa mengambil beberapa anak burung merpati itu lagi? Dan dua setan itu menjawab bahwa ketika sang laki-laki itu mau mengambil beberapa anak, datanglah seorang pengemis yang meminta beberapa makanan dan akhirnya lelaki itu pun memberikan makanan kepada pengemis itu. Nah, ketika itu laki itu mau memanjat ke atas pohon dan mengambil beberapa anak, datanglah dua malaikat yang diutus oleh Allah. Dua malaikat itu, satu telah memegang leherku dan melemparkanku ke arah matahari terbit dan satunya lagi melemparkanku ke arah matahari terbenam. Dan akhirnya lelaki itu pun bisa mengambil beberapa anak burung merpati yang ada di sarangnya. Mendengar pengakuan dari dua setan itu, Nabi Sulaiman pun akhirnya berpikir bahwa sedekah itu menyelamatkan laki-laki itu dari serangan dua setan itu. Bahkan dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Nah, dari cerita itu kita bisa mengambil inspirasi bahwa yang sebelumnya laki-laki itu ketika dia mau manjat pohon itu dan ketika itu dia akan disingkirkan oleh setan, tapi berkat dia bersedekah, setan itu pun akhirnya diusir oleh para malaikat. Nah, itu bisa berarti bahwa dahsyat ya, termasuk dahsyat bahwa keutamaan dari sedekah, dan sedekah itu benar-benar bisa mencegah dari musibah. Kemudian dalam kitab Tanbihul Qaul ini disebutkan hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah tadfa'u itu nolak maitata asu ing matine wong kang ala. Jadi hadis pertama pada keutamaan dari sedekah itu menjelaskan bahwa sedekah itu menolak dari kematian yang buruk. Misalkan kematian yang buruk itu bisa berarti ketika kita sedang mabok-mabokan malah kita tiba-tiba mati. Bukan, kita itu tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Kemudian hadis yang kedua yaitu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah asyiru iku rahasia, asirri iku rahasia, tadfi'u iku bisa gawe sedekah al-ghadabu ing bendune Allah, al-ghadab ing bendu ar-rabba ing Allah, wa shadaqatu lan sedekah al-alaniyah kang terang-terangan junnatun itu tameng minan nar saking neraka. Jadi disebutkan dari hadis kedua bahwa as-shadaqatu sirrul tatfi'u al-ghadab ar-rabba wa shadaqatu alaniyatul junnata minan nar. Ya, artinya bahwa sedekah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang secara terang-terangan dan yang kedua itu yang secara sembunyi-sembunyi. Ketika kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maksud dalam sembunyi-sembunyi itu kita tidak pamer. Misalkan kita diam-diam sedang bersedekah kepada orang miskin. Nah, itu artinya kita itu terbebas dari bendunya Allah, kita terbebas dari amarahnya Allah. Kemudian bagaimana dengan sedekah yang terang-terangan? Maksud dari terang-terangan itu bukan berarti kita pamer atau kita itu berkata, wah aku habis sedekah tuh di sana kepada pengemis itu aku telah memberikan uang sebanyak sekian. Bukan berarti seperti itu. Tapi terang-terangan itu misalkan ada kita melihat seorang pengemis yang ada di jalan, kemudian ada beberapa orang yang lewat, kita memberikannya. Itu maksud yang terang-terangan. Nah, ketika kita bersedekah secara terang-terangan, bukan tanda kutip itu bukan dari riya ya. Nah, itu kita bisa, itu merupakan sedekah itu bisa menjadi tameng kita dari neraka. Contoh misalkan kita akan dimasukkan Allah ke neraka,
Mengapa Allah masukkan kita neraka padahal kita itu melakukan sebuah pahala, yaitu bersedekah. Nah, jadi ada dua keutamaan tadi itu sungguh sangat dahsyat. Pertama, bahwa sedekah itu menyegah dari kematian buruk. Jarang seseorang yang bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Misalkan seorang laki-laki, si fulan itu dia itu setiap hari lalu beribadah, sholat kepada Allah, pengabdi, membaca Quran, tapi tiba-tiba ketika dia sedang bermabuk-mabukan, ketika tiba-tiba dia mencabut nyawa si fulan itu. Nah, itu merupakan su'ul khotimah atau mati yang buruk. Nah, sedekah itu bisa mencegah kita dari kematian yang buruk. Dan tadi keutamaan yang kedua itu menjadi tameng kita di neraka dan bisa mencegah kita dari guncangnya arsy atau marahnya Allah. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Inafah Fima Ja'a fi Sedekah Wahdiyafah, ketika itu dalam kitab itu Ibnu Hajar itu mengumpulkan beberapa hadis-hadis, jutaan, bukan beberapa tapi ratusan hadis-hadis Nabi, yaitu berisi tentang keutamaan dari sedekah. Nah, salah satu keutamaan dari sedekah yang dijelaskan dalam kitab tersebut yaitu bahwa sedekah itu bisa menghapus dosa, kemudian mendapat naungan di akhir kiamat. Maksud naungan itu kita mendapat perlindungan di hari kiamat. Kemudian yang ketiga itu keberkahan pada harta. Kita sering melihat bahwa ketika seseorang miskin itu hendaklah kita bersedekah. Miskin itu bersedekah itu bukan menguras harta kita, tapi sedekah itu untuk menunjukkan rasa syukur kita tetap bersyukur bahwa kita diberikan kemiskinan pada Allah, diberikan cukup, bukan miskin ya, cukup oleh Allah. Nah, kita itu harus bersyukur. Ketika kita bersedekah, maka akan bertambahlah rezeki yang kita dapatkan. Itu tidak hanya perlu berupa uang ya. Misalkan rezeki yang kita dapatkan, kita merupakan orang yang sederhana, kemudian tapi kita selalu bersedekah. Kita tidak secara mendadak kita mendapat kekayaan, mendapat uang dari Allah. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan itu misalkan anak-anak yang soleh, kemudian kita memiliki anak-anak yang soleh sehingga anak-anak soleh itu selalu mendoakan kita. Itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Ada berbagai banyak sebenarnya keutamaan dari sedekah itu. Kita bisa lihat dari kitab-kitab Tanbihul Qaul, kita hadis-hadis Nabi yang sahih itu menjelaskan ada berbagai banyak keutamaan dari sedekah tersebut. Nah, teman-teman, dari cerita dan hadis-hadis tadi semoga bisa membantu kita untuk agar kita itu bisa lebih giat dalam bersedekah. Sedekah itu tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa makanan. Misalkan kita memiliki banyak makanan, kita bisa membagi makanannya kepada teman-teman kita, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian vlog saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.